Kita mulai dengan membahas seri artikel tentang Ripple and XRP, terutama dari sudut pandang bank. Fokusnya di sini adalah membandingkan kelebihan dan kekurangan dua produk utama Ripple, Xcurrent dan ODL. Oh ya, ini menarik banget. Jadi, kalau dari apa yang saya tangkap, Xcurrent itu lebih banyak diminati oleh bank karena mereka mengutamakan keamanan dan kenyamanan kan? Betul sekali. Xcurrent menawarkan real-time settlement antar negara yang sangat menguntungkan, lebih murah dibandingkan SWIFT dan ya, karena tidak melibatkan kripto, bank merasa lebih aman dalam hal regulasi. Ya, ini masuk akal. Bank memang cenderung konservatif. Mereka butuh sesuatu yang sesuai dengan zona nyaman mereka, bukan? Iya, benar. Selain itu, integrasi Xcurrent tergolong relatif mulus dan disukai regulator. Jadi, inilah alasan mengapa banyak bank awalnya lebih memilih Xcurrent dibandingkan ODL. Tapi kalau kita lihat kekurangannya, ada beberapa hal juga ya. Seperti, modal besar yang harus disediakan untuk saldo nostro vostro dan semacam itu. Betul, meski Xcurrent lebih cepat dibandingkan SWIFT, ia tetap memerlukan modal besar untuk saldo nostro vostro di berbagai negara. Dan, meskipun efisiensinya lebih baik, efisiensinya belum maksimal. Cuma sedikit lebih cepat daripada SWIFT. Jadi ada trade-off-nya ya. Kecepatan versus efisiensi penuh dan modal yang harus disiapkan. Aspek maintenance infrastruktur multibank juga jadi beban, bukan? Iya, benar. Bank harus menjaga infrastruktur multibank yang tidak murah harganya. Jadi, meskipun Xcurrent punya banyak kelebihan, ada kutub minus yang perlu diatasi oleh pihak bank. Lalu bagaimana dengan ODL? Sepertinya ODL punya keunggulan di sisi modal dan transaksi kan? Tepat sekali. ODL atau On-Demand Liquidity menawarkan keunggulan karena bank tidak perlu lagi menahan saldo nostro vostro yang besar sehingga menghemat modal. Transaksi bisa berlangsung secara real-time dan biaya keseluruhannya lebih rendah, cocok banget buat pasar remittance yang butuh kecepatan tinggi. Ya, ini menarik, tapi sepertinya ada juga sisi gelapnya ODL ya. Mungkin karena harus bersentuhan dengan kripto seperti XRP? Benar, di sini ada beberapa tantangan karena ODL harus menggunakan XRP, nilai asetnya yang volatile, jadi kekhawatiran tersendiri. Ditambah lagi, regulasi di beberapa negara belum jelas dan butuh edukasi khusus untuk SDM bank agar paham cara kerjanya. Itu bisa jadi risiko besar. Risiko reputasi juga muncul kalau publik belum benar-benar paham dengan teknologi kripto kan? Iya, tepat sekali. Bank juga harus berhati-hati dalam hal ini karena jika publik merasa ragu, risiko reputasi bisa meningkat. Jadi, meskipun ODL menawarkan banyak keunggulan, kekhawatiran terkait kripto dan regulasinya membuat implementasinya sedikit lebih kompleks. Jadi ini nih, alasan utama kenapa bank lebih memilih Xcurrent dulu, ya? Karena mereka tinggal di zona nyaman yang sudah familiar. Betul, bank sebagai institusi konservatif lebih suka solusi yang mudah diterima regulator dan tidak menimbulkan risiko baru. Xcurrent memenuhi kriteria tersebut sehingga menjadi pintu depan untuk mulai belajar teknologi Ripple. Tapi saya punya pertanyaan di sini. Kalau Xcurrent udah memberikan kemudahan, apa sih motivasi bank untuk pindah ke ODL nantinya? Pertanyaan yang bagus. Nah, strategi Ripple untuk migrasi ke ODL terbilang cukup cerdik. Mereka mulai dengan uji coba hybrid menggabungkan Xcurrent dengan ODL sedikit demi sedikit. Oh, jadi kayak pelan-pelan menggiring bank untuk nyaman dengan ODL, seperti langkah bertahap ya? Iya, persis. Ripple juga menggunakan studi kasus sukses, contohnya SBI Remit atau Tranglo. Ini memberikan bukti nyata kepada bank bahwa transisi ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi ada pendekatan yang edukatif juga ya? Apa ada hal lain yang mereka lakukan? Betul, mereka juga memberikan edukasi khusus kepada SDM bank dan menawarkan insentif penggunaan ODL. Ditambah lagi membantu bank untuk mitigasi risiko volatilitas XRP. Jadi strategi mereka memang holistik. Tapi saya agak penasaran, bukankah ini menambah lapisan kompleksitas baru? Bagaimana jika bank masih ragu dengan fluktuasi XRP? Memang itu poin yang valid. Tapi Ya. justru karena inilah Ripple menerapkan strategi hybrid. Mereka tidak langsung melempar bank ke dalam dunia kripto secara penuh.
bank diberi waktu menyesuaikan diri sambil menikmati keuntungan dari X-current dulu. Jadi strategi Ripple adalah membimbing bank sambil memastikan bahwa setiap langkah transisi bisa diminimalisir risikonya. Betul, bayangin, seperti kamu ngajarin temenmu naik sepeda roda 2, kamu mulai dengan roda bantu dulu, baru nanti sepenuhnya tanpa bantuan gitu loh. Ya, analoginya keren. Dimulai dengan sesuatu yang sudah dikenal, lalu secara bertahap diperkenalkan dengan teknologi baru yang lebih efisien, tapi juga lebih kompleks. Ya, Tepat sekali. Selain itu, strategi Ripple juga melibatkan insentif yang menarik dan pembuktian melalui studi kasus, sehingga bank bisa langsung melihat keuntungan konkret dari penggunaan ODL. menarik, ya. Tapi saya masih mikir, apakah risiko reputasi dan volatilitas XRP benar-benar bisa ditekan dengan edukasi dan insentif? Apa tidak terlalu ambisius menurutmu? Saya paham kekhawatiranmu. Aku, rasa butuh waktu dan evaluasi terus-menerus. Bank pasti akan tetap berhati-hati, dan disinilah peran Ripple sebagai mitra yang sabar. Mereka harus terus menyesuaikan strategi berdasarkan feedback dan situasi pasar. Iya, masuk akal sih. Tidak semua bank punya kapasitas untuk langsung beradaptasi dengan fluktuasi kripto. Dan, edukasi menjadi kunci. Betul, dan itulah inti dari strategi Ripple. Perlahan-lahan mendorong bank untuk melepaskan ketergantungan pada saldo nostro vostro dengan transisi ke ODL, yang secara keseluruhan lebih efisien. Ngomong-ngomong soal efisiensi, saya suka bagaimana Ripple tidak langsung mengungkapkan ODL secara penuh dari awal, tapi lebih memilih pendekatan yang bertahap. Menurutku, ini sangat realistis dan sesuai dengan perilaku institusi keuangan. Iya benar, bank-bank itu memang cenderung menghindari risiko baru dengan tetap berada di zona nyaman. Ripple entah bagaimana akhirnya bisa memberikan opsi yang lebih efisien melalui pendekatan hybrid tersebut. Nah, jadi apa yang harus kita nantikan di seri selanjutnya? Ada petunjuk tentang itu juga dalam artikel ya? Betul sekali. Seri berikutnya akan membahas apakah masih worth it nyicil XRP. Ini akan menjaga ketegangan dan mengajak kita melihat apakah strategi menabung XRP sejauh ini memang menguntungkan atau hanya buang waktu saja. Wah, itu pasti akan jadi perbincangan yang seru, apalagi di tengah-tengah volatilitas pasar kripto sekarang. Iya benar. Artikel ini jelas memberikan gambaran mendalam dari sudut pandang praktis bank. Jadi kalau ada teman-teman yang kerja di bank atau penasaran tentang teknologi blockchain, informasi ini benar-benar layak untuk dibagikan. Setuju, ini sangat informatif. Aku jadi semakin memahami bagaimana bank menilai teknologi baru seperti Ripple. Pembahasan kelebihan kontra antara X-Current dan ODL ini benar-benar membuka wawasan. Tepat sekali. Jadi intinya teknologi Ripple itu canggih, tapi penerimaannya bergantung pada kesiapan dan kenyamanan bank. Meskipun X-Current punya batasan, ia menjadi langkah awal yang membuat bank siap untuk transisi ke ODL. Dan strategi Ripple yang bertahap ini memang strategi yang bijaksana, memberikan ruang untuk adaptasi tanpa membuat bank merasa terkejut dengan perubahan besar. Betul. Jadi, bagi siapapun yang tertarik dengan inovasi di dunia perbankan dan blockchain, pembahasan ini memberikan insight mendalam tentang bagaimana teknologi dan regulasi saling berinteraksi. Benar-benar perbincangan yang membuka pikiran. Ya, terima kasih atas pandangannya, dan aku nggak sabar untuk melihat lebih lanjut tentang topik apakah masih worth it nyicil XRP di seri berikutnya. Sama-sama dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk semua yang mendengarkan.